Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak sekalian? Sehat. Alhamdulillah, sehat Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah sehat semua. Sehat Pak. Iya, oke mantap. Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Ini bapak absen dulu ya. Siapa yang kira-kira tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua, mantap. Anak bapak semuanya memang rajin-rajin sekolah walaupun sakit sedikit, tetap semangat belajarnya mantap. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa belajar yang dipandui oleh anak saya Rizkani. Ya, coba Ananda anak saya Rizkani, Ananda. Ya, baik Pak. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Ya, mantap. Ya. Baik, pada hari ini kita belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Yang subpokok materinya adalah ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Yang mana sumber-sumber hukum Islam kemarin sudah kita ketahui. Ada berapa sumber hukum Islam? Ada 3. Sebutkan anakku. Al-Quran, hadis, ijtihad. Iya, mantap. Al-Quran, hadis sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Pada minggu kali ini yaitu kita mempelajari tentang ijtihad. Sebelum kita melangkah lebih jauh yaitu tentang mempelajari ijtihad, ijtihad sebagai sumber hukum Islam, Bapak ingin tanya dulu. Siapa yang tahu apa pengertian ijtihad? Tunjuk tangan. Pak. Ya, coba. Ijtihad mengarahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Itu Pak. Iya, mantap. Berarti Ananda sudah tahu, ada yang sebagian tahu apa pengertian ijtihad. Kemudian Bapak ingin tahu lagi, siapa yang tahu kedudukan dan fungsi daripada ijtihad? Siapa? Tunjuk tangan. Ya, coba. Siapa? Ya, coba Nanda. Ya, Ananda. Ya, coba terus. Siapa? Fungsi ijtihad adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dari hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis, Pak. Iya, mantap. Kemudian Bapak ingin tahu lagi tentang pengetahuan kalian, apa itu
bentuk-bentuk ijtihad itu apa-apa saja? Siapa? Siapa? Di tangan. Apa? Ya, oke, terus. Bentuk-bentuk ijtihad itu pakan ada ijma, qiyas, maslahah marsalah dan uruf. Mantap, anak bapak semuanya pintar. Ya, berarti sedikit banyaknya anak bapak ini sudah tahu pengertian dan kedudukan dan ijtihad tersebut apa-apa saja bentuk-bentuknya. Kemudian sebelum kita membahas daripada materi ini, Bapak ada LKPD yang mana LKPD ini nanti akan Bapak bagikan pertama dulu, yaitu tujuan daripada pembelajaran kita. Yang pertama adalah menganalisis pengertian ijtihad dengan benar, kemudian menguraikan syarat-syarat ijtihad, kemudian mampu menganalisis kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam, kemudian menelaah bentuk-bentuk ijtihad. Ya, ini yang jadi tujuan pembelajaran kita. Kemudian nanti setelah Bapak memutar video ini, nanti anak Bapak yaitu mengolah informasi daripada video tersebut. Yang pertama, Bapak ingin tahu nalar berpikir kritis. Nah, apa di dalam video tersebut kaitannya dengan berpikir kritis? Kemudian kaitannya dengan berpikir kritis. Ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok menelaah pokok-pokok isi kandungan ijtihad. Nah, yaitu mengolah informasinya berdasarkan nanti video tersebut. Ya, nanti kalian melihat video tersebut yang nanti mana Bapak nilai, yaitu tentang kalian aktifnya membahas ijtihad tersebut, kemudian tingkah laku kalian, daya pikir kalian berbuat baik, daya pikir kalian menganalisis bahan tersebut. Ya, ini Bapak akan tampilkan dulu videonya. Sudah nampak semuanya anak-anakku? Sudah nampak semua anak-anakku? Nampak Pak. Oke. Ya. Analisis dulu ya, dicermati dulu videonya ya aku. Sedangkan menurut istilah berarti untuk membicarakan sesuatu masalah yang tidak ada ketetapan maupun hadis. Karena untuk tampil orang berikutnya tadi sebagai Quran dan hadis. Kedua, memahami bahasa Arab dengan seluruh ilmunya dan segala ketika memahami dan kaidah-kaidah fikih sejak soalan ijma, dan yang terakhir memiliki kecerdasan.
Gitu. Itu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai bentuk-bentuk ijtihad. Sila aku citahin dalam masalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat terhadap salah satu produk Al-Quran yang masih ketika mushaf sehingga sampai kepada kita. Itu ijtihad yang mengukur, membandingkan hukum ada suatu kejadian pada sesuatu kejadian lain setelah ditetapkan berdasarkan jelas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian tersebut. Contohnya mempersamakan obat dengan khamr karena ada kesamaan. Ada beberapa hikmah menjadikan Al-Quran hadir hukum Islam. Tidak sesat dalam berhukum sesuai itu. Yang kedua, menjadikan diri sebagai orang yang taat beribadah dengan kaji Al-Quran serta hadis. Azab dan laknat Allah Subhanahu aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Aku akhir bermasyarakat. Iya. Sudah dilihat anakku semua? Sudah bisa menelaah apa videonya? Sudah bisa dianalisis? Sudah bisa diamati? Ya, ini Bapak tadi sudah Bapak bagikan LKPD-nya, kemudian buat kelompoknya, yaitu satu kelompok terdiri daripada 5 orang yang diketuai kelompok yang pertama oleh Ibu Rizkani. Kelompok yang kedua diketuai oleh Ibu Mardiah. Iya. Kemudian ketika nanti untuk apa? Ketika nanti berdiskusi, ini Bapak nilai yang pertama yaitu siapa kerjasamanya. Ya, antar kelompok tersebut kerjasamanya, bagaimana kerjasama yang baik, kemudian disiplin. Ya, disiplinnya bagaimana, itu yang nanti Bapak nilai. Kemudian kecakapan, kearifan ketika berdiskusi, kemudian terlibat aktif dalam diskusi. Ya, Bapak beri waktu
waktu untuk mendiskusikan bahan ajar video tadi. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Ya. Oh, ini anak saya Mardiah memang apa dan nih, mantap dia nih. Ananda Badri jangan ribut, kawannya lagi apa? Ya, Ananda Musni, kenapa tidak aktif dalam berdiskusi sama kawan-kawannya? Aktif, Pak. Iya, bagus. Jangan nakal anakku ya. Iya, Pak. Fitri? Ini kawan yang suka ganggu nih, Pak. Oh, siapa? Si Fitri ya? Ya, Ah. Fitri ini jangan nakal anakku ya. Iya. Kemudian iya, oke, cukup saya Bapak rasa apanya diskusinya ya maju ke setiap kelompok maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya, yaitu yang mana yang sudah tadi Bapak berikan LKPD-nya, yaitu tentang nalar berpikir. Ya, kemudian oke, sudah. Yang pertama kelompok A yang diketuai oleh anak saya Deskani. Ya, coba sebutkan isi diskusi kalian tadi mengenai video tersebut. Oke, baik Pak. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sumber hukum Islam, ada Al-Quran, hadis. Hari ini kita belajar tentang ijtihad, di mana ada beberapa bentuk ijtihad, ada ijma dan juga qiyas. Ijma itu adalah persetujuan pendapat para mujtahid tentang suatu hukum. Kemudian juga ada qiyas, yaitu menyamakan atau mengukur dan menimbang suatu hukum yang tidak ada penjelasannya secara rinci dalam Al-Quran, tapi dilihat ilatnya sama atau tidak. Contohnya tadi di dalam video disebutkan seperti bir, kemudian khamar, kemudian narkoba. Kalau contoh ijma tadi adalah mengumpulkan Al-Quran yang sebelumnya tidak dilakukan ketika masanya Rasulullah. Itu Pak. Ya, mantap, tepuk tangan kepada kelompok A. Ya. Ya. Kemudian kelompok B maju ke depan. Siapa yang maju ke depan? Ya, kelompok B yang diketuai oleh Ananda saya Musni. Ya, coba maju ke depan. Apa yang kalian dapat dari analisis video tersebut tadi? Baiklah Pak, sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, hadis, dan qiyas. Qiyas dibagi lagi Pak menjadi beberapa. Yang pertama ada ijma, ada uruf, ada mursalah. Itu Pak. Udah? Itu cuman? Iya, mantap. Tepuk tangan kepada kelompok B. Ya. Kemudian ini ada soal
Bapak bagikan kepada Ananda. Ini tolong jawab. Ada 5 pertanyaan. Ya, ini Pak bagikan setiap kelompok 5 pertanyaan. Ya, udah. Ya, ini jangan main-main ya. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, kerjakan terus. Setelah itu kumpul ya Ya, ke depan. Iya. Oke, waktunya sudah habis. Kumpul ke depan. Iya. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan daripada materi pembelajaran kita ke siapa? Ya, coba anak saya Fitri Wahyuni bisa coba simpulkan, buat kesimpulan pada materi kita pembelajaran kali ini. Coba Ananda saya Fitri Wahyuni. Coba maju ke depan, buat kesimpulan dulu. Coba Ananda Fitri Wahyuni. Iya, kalau tidak Ananda saya Raihan, coba. Coba simpulkan. Ya, sumber hukum Islam ada 3, Pak. Yang pertama Al-Quran, hadis, ijtihad. Ijtihad itu sendiri artinya mengarahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Itu, Pak. Iya, mantap. Ada lagi yang lain? Ananda saya Rizkani, coba simpulkan. Buat kesimpulan tentang materi pembelajaran kali ini. Pak, baik. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis, di mana jika tidak didapatkan di dalam Al-Quran dan juga hadis penjelasan secara rinci, maka para mujtahid melakukan ijtihad. Salah satunya adalah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, Pak, sehingga menjadi mushaf yang hari ini bisa kita baca bersama Al-Quran. Kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama ada ijma dan juga qiyas, di mana jika ada suatu permasalahan yang tidak didapatkan secara rinci di dalam Al-Quran, bisa diambil kesimpulan dengan menggunakan jalur ijtihad ataupun qiyas, dengan cara jika dengan qiyas berarti menyamakan ilatnya, lalu diambil sebab hukumnya sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dan bisa dijadikan sebagai dalil. Itu saja, Pak. Iya, mantap. Coba Ananda saya Musni, coba ambil kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini. baik Pak. Bentuk-bentuk ijtihad itu ada 4, Pak. Yang pertama ijma, qiyas, masalah dan mursalah, dan uruf. Iya, mantap. Bapak kira semuanya sudah tercapai pembelajaran kita kali ini. Mari kita simpulkan, kumpulkan materi pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama adalah ijtihad. Maksud daripada ijtihad ataupun pengertian daripada ijtihad yaitu mengerahkan tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah kedudukan dan fungsi daripada hadis. Kedudukan dan fungsi daripada ijtihad. Kedudukan ijtihad yaitu sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.
Sedangkan fungsi daripada ijtihad adalah untuk menetapkan hukum sesuatu yang mana tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Kesimpulan yang ketiga, bentuk-bentuk ijtihad tersebut ada 4. Yang pertama ijma', yang kedua qiyas, dan yang ketiga maslahah marsalah, dan yang keempat uruf. Ya, sudah paham semuanya anak-anakku semuanya? Sudah, Pak. Halo, paham? Sudah, Pak. Iya, memang anak Bapak semuanya pintar-pintar semuanya. Ada pertanyaan yang kira-kira yang tidak paham? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tidak paham? Paham, Pak. Sudah paham, Pak. Paham. Oh, si Rizkani nggak paham. Apa yang nggak paham Rizkani? Ini Pak, saya mau bertanya. Apakah semua orang bisa menjadi mujtahid, Pak, untuk mengambil suatu hukum? Oh, gimana? Ulangi aku pertanyaannya. Apakah semua orang bisa menjadi seorang mujtahid untuk mengambil suatu hukum, Pak? Itu ya, oke. Siapa yang bisa jawab? Ya, coba Ananda Raihan, coba jawab dari pertanyaan kawannya Rizkani. Saya Pak pertanyaannya tadi. Coba ulang Rizkani. Apakah boleh orang mengambil ijtihad ya Pak? Apakah semua orang bisa menjadi seorang mujtahid dalam mengambil suatu hukum? Kalau menurut saya nggak boleh Pak ya. Itu yang menentukan ijtihad itu para ulama ya Pak. Iya, ada yang lain? Iya, betul. Iya, benar. Iya. Tidak semua orang yang bisa mengambil hukum ijtihad. Boleh kita berijtihad apabila ada syarat-syaratnya yang tertentu. Ada 24 syarat baru bisa kita berijtihad. Salah satunya kita harus menguasai Al-Quran dan hadis. Kemudian nahu syaratnya, kemudian maknawi dan maknawiyahnya semua yang ada 24 kalau nggak salah Bapak. Ya. Ya. Oke, itu nanti di pembahasan yang di depan kita bahas. Oke, saya kira sudah paham semuanya. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, Bapak ingin tahu, apa saja kelemahan dari apa saja yang kelemahan daripada pembelajaran kita kali ini. Ini nanti tolong Ananda buat satu kertas, jangan tulis namanya, tulis kemudian antar nanti ke depan supaya pembelajaran kita ke depannya lebih efektif dan bagus. Ya, Bapak kira hanya ini yang dapat Bapak sampaikan sebelum kita tutup, sebelum kita, pelajaran kita ini. Mari kita membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.